Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Rahman Adiwinata. Saya dari Prodi S1 Manajemen, NIM 2110601001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara harfiah, iman berarti percaya. Iman menurut istilah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelum. Barang siap ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Quran Surah An-Nisa Surah 4 ayat 136. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah dengan sebutan Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. Dan Allah memiliki Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Allah Asmaul Husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf Surah 7 ayat 180. Nama-nama yang terkandung dalam Asmaul Husna berjumlah 99 nama baik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghafalkan makna Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan ingin selalu yang sempurna, teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Penjelasan 4 dari 99 nama dalam Asmaul Husna. 1. Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. 2. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak yang gaib. 3. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 4. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi kita tidak boleh merasa paling pandai orang berilmu. Harus tetap rendah hati seperti pohon padi, semakin berisi semakin menunduk. 2. Al-Kabir. Al-Kabir artinya Maha waspada. 2. Mengetahui perkara yang tersembunyi. 3. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. 4. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. 5. Mengetahui secara detail apa yang dikerjakan semua makhluk. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. 3. As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. 4. Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat.
Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berbagi keuntungan antara lain sebagai berikut. 1. Mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'min Surah 40 ayat 51. 2. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah kita menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd Surah 13 ayat 28. 3. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-As Surah 103 ayat 1-3. Bisa disimpulkan bahwa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah dan mendatangkan keuntungan dunia akhirat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.